Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا ويا غافر الذنوب اغفر الذنوب ويا مفرج الكروب فرج الكروب ويا ساتر العيوب استر العيوب يا علام الغيوب ببركة الحبيب المحبوب. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, adik-adik, tidak lupa yang sangat kami cintai Fadilatul Habib Muhammad bin Ali dan para habaib, para alim ulama yang ada di sini. Semoga kita semua senantiasa dijadikan oleh Allah sebagai ahli istiqamah. Dan untuk diketahui, kalau Habib Muhammad bin Ali keluar sekarang karena beliau ada tugas. Jadi bukan karena, jangan sampai lu kok Habib Muhammad, beliau punya tugas, dan tugasnya seorang ulama bagi-bagi, dan beliau menyisihkan waktu untuk bisa ngisi sholawat di sini sudah luar biasa. Itulah orang-orang baik, membagi-bagi, bisa hadir di sini, kumpul. Setelah itu beliau pindah ke tempat lain untuk juga ngisi, agar untuk memberikan kesejukan di tempat lain. Dan itulah kerjaan para ulama-ulamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga jangan lupa pengajian untuk beliau Habib Muhammad bin Ali di sini di minggu keberapa? Keempat. Jangan lupa pengajian beliau di minggu keempat. Dan pengajian kami, pengajian kita adalah minggu kedua. Ini salah lagi. Kemarin sudah kita ingatkan salah, sekarang masih salah lagi. Jadi kedua. Jadi kalau ibu ketemu malam Ahad pertama, malam Ahad kedua sudah, ini patenkan ya, ini supaya tidak salah lagi. Kemarin sudah saya ingatkan, di sini masih salah. Insya Allah tidak salah lagi. Ahad kedua, ini ketiga ini. Makanya banyak acara yang rusak juga di tempat lain kita. Makanya saya tadi baru pulang dari Kuningan, baru istirahat sejenak, ke sini lagi. Karena mestinya tidak boleh kalau malamnya kita ada pengajian di sini, siangnya kita harus istirahat. Mungkin datang dari Batam langsung istirahat. Jadi Ahad kedua selesai dah. Baik, kita lanjutkan ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik semuanya. Kita kemarin sudah mengetahui tentang rukun sholat, tapi sebelum kita masuki bab sholat yang lainnya, ada muqaddimah yang perlu kita hadirkan. Bagaimana agar kita itu menjalani hidup itu enak? Singkat saja, hidup itu bagaimana supaya kita itu enak, nyaman, tidak capek. Contohlah cara hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau itu biasa dengan kesederhanaan. Tidak tahu saya sudah bahas ini atau belum di sini. Hidup sederhana. Jangan suka ngikut gaya hidupnya orang lain. Jangan sombong, gengsi. Kita perlu biasa dengan hidup sederhana dan tidak perlu gengsi. Yang naik sepeda, alhamdulillah disyukuri. Ada orang yang nggak punya sepeda, yang naik motor disyukuri.
Yang bisa jalan kaki syukur, ada orang sakit nggak bisa jalan. Jadi jangan sampai hidup kita itu ngikuti orang terus. Orang beli motor pengen beli, orang beli mobil pengen beli mobil. Itu adalah hidup nyiksa. Dan biasanya masuk di dalam dirinya kesombongan. Kalau sudah masuk di dalam hatinya kesombongan, repot hidupnya. Sehingga semuanya akhirnya repot. Yang tidak seharusnya dibeli, dibeli. Karena qalbun khanu, hati yang nerima apa adanya, mudah bersyukur atas apa yang Allah berikan kepadanya, itu hidupnya orang yang bahagia. Sehingga dikatakan kalau orang punya qalbun khanu fa anta wa malikud dunya sawa. Antara raja dengan orang, raja memiliki semuanya, dengan orang yang hatinya nerima apa yang Allah berikan kepadanya, syukur, itu sama-sama lapang. Tapi begitu sebaliknya, kalau orang punya jiwa tamak, rakus, kurang terus, sampai disabdakan oleh Nabi SAW, kalau sudah orang punya jiwa rakus, itu biarpun sudah dikasih lembah emas satu, minta gunung emas yang kedua, minta gunung emas yang ketiga, sampai kapan? Sampai makan tanah mati, itu tetap terus. Akan tapi kalau kita biasakan dengan kesederhanaan cara hidupnya Nabi SAW, tidak susah. Dan kita perlu kembali juga tengok zaman dulu, waktu bagaimana kita hidup dulu 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu. Bagaimana dengan sangat sederhana, kita makan bisa ala kadarnya, telur dipotong, telur dadar ditambah tepung, makan dengan kerupuk sama kecap sudah luar biasa, naik sepeda biasa, jalan kaki pun tidak ada masalah, mobil pun ya mobil, nggak ada mobil bagus-bagus begini, tapi hidup kita juga tentrem, nyaman, aman. Akan tapi kadang orang di saat mengikuti cara hidupnya orang, akhirnya tidak mudah terima kasih kepada Allah, hidupnya menjadi tersiksa. Kenapa harus ada orang yang pergi jauh-jauh meninggalkan keluarga? Padahal dengan keluarga adalah indah, padahal kumpul dengan anak adalah enak, padahal kebersamaan adalah membahagiakan. Cuman karena dia dikuasai oleh ketamaan, keinginan yang berlebih-lebihan, sehingga ia tersiksa hidupnya. Nah ini, maka dari itu yuk kita kembali kepada kesederhanaan, dan tidak usah gengsi dengan kesederhanaan, dengan hidup yang sangat-sangat sederhana sekalipun, akan tapi dari harta yang halal. Ibu pengen tahu makanannya orang-orang besar tuh, para ulama itu ya, itu makannya mewah kalau di rumahnya orang, dikasih sama orang. Tapi kalau di rumahnya sendiri, kadang-kadang beliau membiasakan dengan anaknya dengan sangat sederhana. Saya punya guru, Al-Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun, adalah seorang profesor, seorang alim. Kalau berbicara tentang kekayaannya, adalah orang kaya, keluarganya keluarga kaya. Suatu ketika kami mengetuk pintu rumah beliau jam 1 siang, karena kami harus mengambil tanda tangan. Karena kami tidak menemui di kantornya, kami masuk ke rumah beliau, kami ketuk pintu beliau, dibuka pintu, pakai kaos oblong, tangannya kotor dengan bekas makan, karena ada minyak makan. Beliau mempersilakan masuk. Enggak, saya pengen tanda tangan saja. Oh tidak, kamu harus masuk dan kamu harus ikut makan. Karena apa? Kalau kamu masuk ke rumahnya orang waktu makan siang, kamu harus ikut makan siang. Kami ikut makan siang dengan beliau. Ada satu talam, kami ingat waktu ada satu talam, di atas talam itu apa? Ada ikan lokhom, namanya ikan asin, dengan 2 putra atau 3 putra sebenarnya. Subhanallah, makannya hanya sederhana semacam itu. Ikan asin lah kalau lokhom itu, ikan asin ditumpang di atasnya. Kalau orangnya 3, kemudian karena kami datang ditambah yang keempat. Kami belajar, langsung pulang kami ngomong sama istri waktu itu, makanan kita di rumah lebih bagus dari makanan beliau. Allah. Cuman kalau beliau sudah menyajikan makanan untuk orang lain, beliau kalau menyajikan makanan untuk orang lain, Masya Allah, dengan istimewa. Tapi untuk anak-anaknya dididik dengan kesederhanaan. Pernah suatu ketika juga anak-anak putri mahasiswi Indonesia waktu itu melihat putri beliau punya baju itu saja, bajunya seolah-olah baju yang tidak ganti-ganti, itu saja, sehingga anak-anak ada inisiatif, ada keinginan untuk ngumpulin uang, mau beli baju yang bagus untuk putri beliau. Untung ketahuan saya, beliau
bukan tidak punya duit untuk membelikan baju untuk anak-anak beliau, akan tapi beliau tidak membiasakan dengan gaya hidup mewah untuk anak-anaknya. Sekarang kita itu kadang maksain sampai ngutang-ngutang untuk membelikan baju yang mewah. Na'udzubillah. Ya sedangkan sederhana. Jadi begitulah. Menutup Sayyidat Fatimah Zahra, cucunya Nabi, putri Nabi SAW. Nabi itu kalau mendapatkan hadiah baju-baju mewah, tidak langsung diberikan kepada putri beliau. Yang diberikan kepada putri beliau adalah kain karas. Dan selalu diingatkan, ketahuilah di dunia ini bakal musnah semuanya, bakal berakhir semuanya. Kebaikan yang sesungguhnya hanya nanti di akhirat. Tidak ada kehidupan yang abadi kecuali di akhirat nanti. Ada namanya baju afiriyah ini. Sayyiduna Rasulullah mendapatkan hadiah dari Yaman satu baju yang bersulam emas. Baju yang bersulam emas ini orang kaya Indramayu, yang paling kaya Indramayu akan mampu beli. Begitu mewahnya baju itu. Nabi dikasih hadiah, tapi tidak dikasihkan kepada putri tercinta beliau. Karena apa? Takut putrinya nanti masuk bab kesombongan. Jadi biasakan anak kita dengan baju yang sederhana. Kok susah banget? Tidak usah baju mewah-mewah. Tegal Gubuk sana. Baju saya, kain Tegal Gubuk semuanya. Nggak usah gaya-gayaan saja. Ya kalau masuk kamera kelihatan di televisi itu kayaknya baju dari mana gitu ya. Padahal ini jahitannya orang Cirebon ya. Nah, jadi kita perlu membiasakan hidup semacam itu, Ibu. Jangan. Kadang-kadang nih Masya Allah, ngikuti cara hidupnya orang. Apalagi orang desa yang sudah pergi ke kota. Orang desa kalau pergi ke kota, kalau pulang itu langsung gayanya kayak orang kota. Nggak bisa gini, nggak bisa. Astagfirullahaladzim, saya nggak bisa. Motong bawang, nggak bisa motong bawang saya. Yes. Dulu juga ada anak semacam itu. Nggak tahu kenapa kok sombong begitu gayanya. Lakukan semuanya, bisa. Saya bisa potong, saya bisa lu potong bawang, saya bisa bikin sambal, nyangkul saya bisa. Ayo, mancing saya bisa. Belah ikan saja. Anak-anak pondok itu saya ngajari belah ikan itu dari mana, jangan dari perutnya, dari punggungnya. Nanti kalau digoreng lebih kalau pengen gorengan yang kecil tipis, saya motongnya saya ajari. Oh motong begini aja gak bisa, gimana ini? Kadang-kadang ada orang gaya, dipikir cukup gaya itu langsung jadi kaya. Dulu ada di pondok, di kampus ada satu anak perempuan. Kita itu dulu itu kalau musim libur itu nggak mau dimasakkan oleh kampus, pengen minta bahan mentahnya untuk dimasak sendiri agar kita masak ala Indonesia, masakan Indonesia. Karena kalau di luar negeri itu kangen dengan masakan Indonesia, nasi liwet apa semuanya. Giliran anak putri itu digilir untuk masak. Ada satu anak putri yang nggak bisa ngapa-ngapain, suruh masak katanya nggak bisa, suruh ini nggak bisa. Ya saya maklumi, karena mungkin di rumahnya orang kaya manja begitu. Pelan-pelan, jangan dipaksa. Namanya juga kuliah, namanya juga sekolah. Kalau nggak bisa ya jangan dipaksa, cuman harus belajar pelan-pelan. Tetap nggak bisa belajar nggak bisa. Saya itu kalau nyoba lombok itu gini, padahal makannya doyan. Kalau nyoba bawang gini, makan doyan tapi. Baik kalau begitu kasih yang paling ringan pekerjaannya. Apa itu? Nyuci talam. Nyuci talam katanya juga nggak biasa. Jadi tak pikir ya Allah, mungkin ini anaknya ratu di Indonesia itu, anak raja. Saya pikir begitu. Saya masih ingat. Sudahlah biarin. Kalau begitu mungkin karena di rumahnya biasa dengan manja, kehidupannya orang kaya, maklumilah. Baik. Setelah itu pada tahun berikutnya itu kebetulan kami pulang ke Indonesia. Kami pulang, anak-anak yang mau titip, tapi jangan gede-gede. Titip surat, titip apa? Titip kain kecil-kecil, apa satu lembar kain atau apa. Termasuk anak tersebut titip juga. Akhirnya titip sampai di Indonesia. Kami tunggu gak datang orang tuanya. Mungkin karena orang tua yang kaya, sibuk atau bagaimana, tidak datang. Akhirnya saya minta alamatnya. Karena kebetulan kami keliling pondok-pondok waktu itu, biar saya ampirkan ke rumahnya. Nanti biar apa namanya, biar ya, saya mampir sekali lah, kasihan nanti. Aku ditunggu-tunggu titipannya. Betul dapat alamatnya, kami masuk ke kota tersebut. Akhirnya kita cari alamatnya. Subhanallah, bapak ibunya orang yang sangat baik sekali. Tapi tidak tahu kenapa anaknya begitu baik dan sangat fakir di rumahnya. Baik dan sangat fakir di rumahnya.
Tapi kenapa kok gaya hidup kayak orang kaya, gaya-gayaan begitu tuh? Itu setan itu ya. Tidak semacam itu wahai anak-anakku semuanya. Biasakan. Kecantikanmu adalah justru cekatanmu itu di saat kamu di dapur mengambil sapu. Tidak usah gengsi nyapu. Kalau sudah tidak nyapu memang jadi orang kaya. Nyapu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat mulia, yang sangat hebat itu yaqumu manzilahu. Nabi juga menyapu di rumahnya. Rasulullah membersihkan sampah. Yaqumu itu mengambil qumamah, mengambil sampah. Dan kadang diambil dengan tangannya, nggak gengsi. Jadi kita perlu membiasakan dengan sederhana, nggak usah gengsi dengan baju-baju yang sangat sederhana, sarung sederhana. Ingat dulu kalau kita punya sarung itu 6 bulan tuh langsung naik ke betis sarungnya, ngetril yang ngepir gitu ya. Insyaallah. Dulu itu baju robek itu masih dijahit dipakai, sekarang robek sedikit langsung jadi lap. Sombong bener nih. Tidak usah malu. Sekarang apa sih yang membedakan? Yang penting menutup aurat. Ada robekan dijahit nggak apa-apa. Dan alhamdulillah kami punya umi itu termasuk yang sangat gemi loh bahasa Jawa Timur itu. Sangat hal-hal jangan sampai kita mubadir. Maka kami juga marah di pondok itu kalau ada anak gampang buang baju. Sering kita setiap minggu, setiap bulan itu melihat baju berceceran. Saya marah, haram nih. Ibumu di rumah pun mungkin ibumu di rumahmu masih pakai baju robek yang dijahit, lah kok di pondok dibuang-buang. Jadi sekarang kita biasakan dengan sederhana. Ibu bapak jangan sombong, jangan ini. Kerjaan semuanya yang penting halal. Jadi tukang sapu, nelayan, ke sawah. Cucunya apa? Menantu Rasulullah Imam Ali bin Abi Thalib, semua orang kenal di dunia, semuanya kenal. Dunia akhirat, beliau dikenal di dunia dan di akhirat. Sayyidina Ali. Dan beliau dipilih untuk menikah dengan putri tercinta Rasulullah, Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Sampai punya keturunan orang-orang mulia dari masa ke masa, para habaib. Bagaimana kisahnya Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib? Lihat, sampai dipilih Rasulullah apakah karena dia punya gedung, punya perusahaan, punya PT, punya bisnis yang luar biasa besar? Tidak. Imam Ali bin Abi Thalib punya pekerjaan adalah nurunkan kurma. Jadi kuli nurunkan kurma. Kalau di negeri kita ini adalah jadi kuli naik pohon kelapa. Ayo, menantu ibu kayak Imam Ali, mau? Bingung. Ya. Kemuliaan. Jadi mikir jangan sekarang ini kerjanya apa dulu, baiknya dulu nih loh. Imam Ali bin Abi Thalib subhanallah kerjanya nurunkan kurma, sehingga sampai diriwayatkan gaji 3 hari bisa dimakan 1 hari. Jadi kadang 2 hari gak makan karena ngepres banget. Karena beliau ada Sayyidat Fatimah Az-Zahra, ada Sayyidina Hasan dan Husain, ada yang menemani Sayyidat Fatimah Az-Zahra, Asma binti Umais, ada beberapa orang di dalam keluarganya. Jadi sangat sederhana hidup beliau, tapi tidak mengurangi kemuliaan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi sering bercerita, ini sering di rumah ini, nunjuk rumahnya Sayyidat Fatimah Az-Zahra, sering di rumah ini 3 hari tidak ada dapur ngepul. Tapi tidak mengurangi kemuliaan. Jadi kita perlu mengejar yang halal, bukan mengejar yang banyak. Kalau ke pasar lihat, tidak harus beli yang paling mewah, cari kira-kira yang paling murah. Jadi yang paling murah, jangan pakai target saya harus beli ini, dilihat yang paling murah. Saya juga di pondok itu saya ajari kalau belanja itu jangan sesuai dengan jadwal saja. Kalau ternyata di pasar sana kok ada sayur paling murah, ya pindah, enggak usah beli sayurnya diganti. Pertama harus beli sayur terong, kalau terong mahal, oh bayam murah, beli saja bayam begitu. Jadi tidak usah harus waktu ini makanan, kadang ayam kalau kita beli ayam sendiri, goreng sendiri adalah mungkin lebih sehat. Tidak harus beli ayam yang jadi mahal kalau sudah digoreng. Jadi ayo kita tidak usah gengsi, tidak usah malu dengan hidup yang sangat sederhana. Biarpun sudah kaya raya, tidak perlu kita memupuk kesombongan di anak-anak kita. Malu dong gitu, gengsi, jangan pakai gitu dong. Tidak. Bagus anak-anakku, sederhana anak. Ayo. Nabi SAW sampai orang-orang Yahudi itu bingung. Seorang ibu itu pengen ada seorang ibu dengar nama Nabi Muhammad.
Mana yang namanya Muhammad? Nggak ketahuan. Karena apa? Nabi Muhammad kan pikir kalau seorang raja, seorang nabi itu kayak raja, makanannya makanan mewah begitu. Oh ini Muhammad. Jadi makanannya sangat sederhana. Masa makanannya kayak begini? Jadi makanan Nabi adalah sangat sederhana sampai dikatakan ada ikan kering, kalau ada ikan kering, daging kering, daging kering. Inilah yang bisa kami hadirkan saat ini. Jangan biasa dengan gaya hidup orang sederhana, tidak usah gengsi, tidak usah malu. Ikan asin saya suka loh Bu. Ikan asin, terus sayurnya asem, sayur asem. Ikan asin sama sayur asem ya. Maksudnya sayur dikasih asem Bu, bukan sayur asem. Sayur nginep asem itu kacau tuh. Sayur asem itu enak. Jadi sederhana. Kalau memang ada rizki memperbagus makanan untuk sanak keluarga sesaat-sesaat, itu dianjurkan oleh Nabi. Tapi kalau maksa, itu yang tidak diperkenankan. Kalau kita punya rizki sesaat-sesaat menyenangkan keluarga, oke. Menambah masakan, yuk nyembelih ayam nak, ayo. Kalau perlu anak kita dilatih, kamu yang mencabut bulunya nak, biar punya kebiasaan yang sederhana ini. Kamu yang begini, ayo kamu yang bersihin ininya. Dibiasakan anak kita jangan dimanja. Kadang-kadang orang tua itu Masya Allah, yang rusak anaknya orang tuanya. Apalagi orang kaya mendadak, itu sudah semuanya jangan. Kayak itu. Kayak orang, kayak raja begitu. Kita perlu membiasakan anak kita dengan sederhana. Sehingga kalau orang biasa dengan sederhana, nggak perlu bekerja sampai jauh-jauh. Kenapa? Cukup dengan apa yang Allah berikan. Yang kita makan sangat sederhana. Urusan sekolah pun, kalau nggak bisa sekolah mahal, ya sekolah murah. Nggak bisa sekolah murah, sekolah gratis. Nah gitu kan. Kadang orang ikut-ikutan, sampai suatu ketika ada orang datang punya utang, bingung, Bu ya saya punya utang terus nih. Hidup saya susah, padahal punya penghasilan. Anaknya sekolah di mana Bu? Disebut sekolahnya ini. Itu kan sekolah mahal Bu. Berapa per bulan? Sampai ratusan ribu. Per bulan ratusan ribu. Anak saya sebulan 7.000 Bu. Ibu minta pertolongan dari saya, yang anak saya sekolahnya sebulan 7.000. Sekarang saya masukkan sekolah gratis lagi di pondok ya. Ibu satu anak ratusan ribu. Jadi kadang-kadang ngikuti gaya orang. Sehingga kalau punya anak masuk sekolahnya orang kaya, biarpun sambil ngutang, bisa langsung kaya kayaknya. Nanti duduk sama ibu-ibu yang nunggu anak-anaknya di sekolah itu, sekolah kaya. Ibu-ibu yang lain kan pada nunggu anak-anaknya di situ. Dia orang melarat, ikut duduk itu, dipikir jadi langsung kaya begitu. Wah, kumpulannya orang-orang kaya. Gaya hidup sudah aneh. Jadi makannya pun gaya. Makanan ini nggak bisa makanannya orang biasa. Ikan asin, astagfirullahaladzim, ikan asin. Astagfirullah. Ada orang aneh-aneh begitu. Malulah. Biasa saja ikan asin, alhamdulillah ikan ini. Makanya saya punya guru Habib Hasan bin Ahmad Bahrun. Suatu ketika saya itu nggak suka petis. Saya itu nggak suka petis dulu tuh. Kasih petis, tahu ya? Petis Madura. Bukan petis ini kan ada juga. Ada petis Madura. Saya nggak suka petis. Suatu ketika belum menyampaikan, kamu tidak suka petis. Belajar makan petis. Belajar makan petis. Saya tidak senang kalau punya anak jadi ustadz, ditawari sama orang, saya nggak bisa, saya nggak makan ini, saya nggak minum susu, saya ingin belajar semuanya. Jadi kalau kasih orang, alhamdulillah, oh ini enak, kasih petis enak, sambal terasi oke, ini kerupuk alhamdulillah, kan itu. Jadi nggak usah, oh saya nggak biasa makan ini, ngerepoti orang kan. Saya nggak biasa minum ini, apa itu ustadz model begitu, ngerepoti orang. Kalau dia kasih air susu, biarpun nggak suka ya diminumlah sedikit. Kenapa dulu suka? Oh sangat seneng, saya sangat suka. Pergi ke Trenggalek atau Tulungagung dapat gatot atau tiwul. Oh tiwul, nasi orang kampung enggak? Ternyata ya sudah, alhamdulillah. Ternyata ya enak Bu. Kadang kita kangen dengan makanan begitu ya. Tahu gatot? Nah, gatot dari ketela yang di. Ibu punya enggak? Kasih saya tuh mau. Saya beli, saya enggak mau kasih, enggak minta, saya beli. Jangan nyari, masa harus beli ke Ponorogo sana ini. Kalau ada gatot, saya suka gatot. Apa yang kenyil-kenyil begitu sama kelapanya. Enak Bu ya? Enak. Tidak ada di rumah makan mewah itu loh. Anak suka dong, astagfirullahaladzim gatot. Kenapa ini kok gaya hidup aneh-aneh ini? Biasanya mulai kenal kota Bu, mulai kenal luar negeri.
Nah, pergi ke luar negeri aja, pulang sudah gaya hidupnya. Akhirnya duitnya sebulan habis lah. Balik lagi nyungsep lagi. Kita perlu belajar dari Nabi, biasakan hidup sederhana. HP yang penting bisa nelpon. Sekarang ikuti gaya HP kamera, HP ini, HP itu, sampai pokoknya targetku harus punya utang banyak, kan? Nasib manusia itu, manusia aneh. Biasakan dengan sederhana. Kalau nggak punya HP, pinjem HP tetangganya, sumbang tetangganya. Saya biasakan ya, nggak usah macam-macam, nggak usah aneh-aneh. Kerudung nggak usah pakai merek-merekan. Nah, baju saya nggak ada mereknya bu, ini. Mereknya merek Tegal Gubuk gitu saja. Sorban saya ini berapa bu harganya? Saya sudah pernah cerita sini. Kerudungnya ibu berapa? Paling 15.000. Ya berarti kerudungnya ibu lebih mahal 2.500 daripada kerudung saya ini. Kerudung. Ya ini kalau sudah dipakai kayaknya mahal gitu ibu ya. Sudahlah kita biasa. Ini kunci bagaimana hidup kita biar enak, mudah untuk mencari yang halal. Sudahlah biasakan dengan sederhana. Apakah malu gaya? Ya Allah saya nggak biasa, saya nggak bisa makan itu, nggak bisa nelen. Kalau ada orang, tapi kalau sudah sendirian, lep. Gengsi gaya-gayaan. Anak desa pergi ke kota, kuliah di Jakarta bu, ibunya melarat. Biasalah pergi ke kota, kumpul sama anak-anak kota. Biasa makan coklat, apa sih namanya coklat apa aja deh, anggap coklat ini. Pulang ke rumah sama teman-temannya di kampungnya itu cerita, wah kalau di kota saya begini. Ngelihat televisi promo coklat, itu loh enak itu coklat di TV. Saya kecanduan tuh, saya makan paling enak makan itu, cerita wah. Padahal di kotanya pun juga tidak pernah makan, dikasih temennya secuil begini. Cuman kalau cerita di rumah kayak apa. Yang aneh lagi di kampung itu, di daerah itu, kalau sudah masuk kota pulang membawa budaya kota, seolah-olah jadi hebat, mabuk. Kayak mabuk dibuat-buat. Oh minuman. Demikian kalau sudah bawa minuman jadi keren, jadi kaya, hebat. Ini karena apa? Ikut-ikutan dengan budayanya orang. Ada di kampung, di daerah, tiba-tiba kenal mabuk, kenal ini, na'udzubillah, astagfirullah ya. Jadi kita perlu biasakan anak kita dengan sederhana. Jangan gengsi bu, biasakan dengan sederhana. Menu istimewa di pondok pesantren kalau ada tamu dari Jakarta, dari ini, ternyata apa? Sambal terasi bu sama ikan goreng. Sambal terasi sama ikan goreng ternyata disenangi. Sampai ada orang di Jakarta kalau kita kasih sambal terasi sama ikan goreng ngomong, Buya jangan ditemani saya. Loh kok gitu? Saya malu. Nanti mau tak habis ini nih. Baik, saya tinggal pergi. Nah, habis bener tuh. Jadi yang biasa makan yang aneh-aneh ternyata dikasih begitu juga. Nah, ada yang gaya. Buya juga pernah mengalami bu, berteman dengan orang yang memang kadang-kadang harus setting begitu. Dulu pernah kita kalau ceramah di tempat yang mahal itu harus nginep di hotel. Saya ini di hotel, berapa biayanya di hotel? Saya lihat ini 7 juta, 5 juta. Astagfirullahaladzim. Nginep semalam bayar 5 juta. Saya lebih seneng di tempat biasa. Yang penting saya itu ada sandaran kalau duduk, karena saya punya punggung sakit bu. Kalau ngobrol lama kasih bantal sambil saya miring, biarpun 3 jam saya ngobrol betah bu. Pokoknya saya baring, tidak usah di hotel mewah. Kalau sudah tidur saya nggak kerasa apakah di kasur atau di tikar, kan ya? Ya bu. Sudah usah. Kalau sudah tidur begitu selesai. Kenapa harus bayar 7 juta? Termasuk siapapun yang menjamu kita dimanapun berada. Kalau sudah punya kamar bagus, alhamdulillah. Kalau tidak, ya sudahlah seadanya. Yang penting bisa baring begitu aja. Yang penting itu saja sudah selesai. Kodong-kodong harus begini mewah, enggak. Makanan pun ala kadarnya. Bahkan kalau perlu makanan lokal tuh, yang biasa kamu makan itu kadang-kadang kita cari-cari. Ya gitu loh. Bukan harus dibelikan sana. Oh Buya ini enggak. Coba yang saya makan sedikit nanti percuma. Kalau saya sudah milih satu, paling nanti yang terong, sambal, apa ikan sedikit kita ambil seperti itu. Cuman kadang memang kita harus nyenengkan orang makan banyak. Nah makanya kalau sudah nyenengkan orang makan banyak, biasanya kiai banyak penyakit nanti. Banyak penyakit nanti. Maksudnya orang-orang menjamu kiai niatnya baik, orang-orang itu di mana-mana baik.
Cuman kita dibilang, Rasulullah ngajari, jangan banyak-banyak kalau makan, jangan banyak-banyak. Nahnu qaumun lanaqulu hatta naju' wa idza akalna ma nashba'. Kami sekelompok kaum kalau makan tidak banyak-banyak, kami kaum tidak makan kecuali lapar. Kalau sudah makan tidak sampai kenyang. Itu saja Ibu ya, biasa dengan sederhana ya. Jualan di pasar jangan malu, yang penting halal, nggak usah bohong. Malu enggak jualan di pasar? Enggak. Saya punya abah biasa bercocok tanam. Saya dulu waktu masih kecil seneng Bu ke sawah, ya cari keong, kadang-kadang cari jangkrik, padahal dolim ya. Dulu belum ngerti kalau dolim bawa jangkrik ya. Cari jangkrik, ciplukan ya. Ya sudah kan, enak bener Bu. Sekarang enggak ada anak kecil tahu ciplukan tuh. Sampai dulu pakai plastik kresek Bu, sampai busuk kebanyakan. Ciplukan, ke sungai itu cari ikan, pulang dapat ikan 3 minta digoreng ya. Ini sudah biasa. Jadi biasakan dengan sederhana. Sampai dulu macam-macam lah kehidupan di kampung tuh enak, ke sawah. Sekarang budaya rusak gara-gara televisi. Anak suka gengsi. Kalau ibu punya anak gengsi, awas. Anak suka gengsi itu anak sombong. Lucu lah. Pokoknya saya itu, pokoknya ditertawain ada deh orang kok gaya hidupnya. Saya nggak bisa. Saya enggak doyan, lidah saya enggak biasa. Yuk biasa sederhana. Kalau kita sudah dengan resepnya Nabi ini, hidup sederhana, semuanya gampang, tidak akan susah. Kita boleh beli barang mewah, mobil mewah boleh, tapi bukan dengan memaksakan diri. Rumah bagus, rumah gedung boleh, tapi tidak memaksakan diri, sesuai dengan kemudahan yang dimudahkan oleh Allah. Makan enak boleh, tapi jangan maksa sampai ngutang-ngutang. Bayangkan lihat, mulai rumahnya ngutang, mobilnya ngutang, tak taunya makanannya tuh ngambil ke toko, bayarnya akhir bulan. Itu yang paling sengsara Bu. Dulu waktu di Yaman begitu juga. Waktu di Yaman kita pernah ngambil dulu di toko, dicatat bayarnya akhir bulan, nggak punya tabungan, ancur-ancuran itu sudah. Sekarang dibalik. Mi, kalau begini caranya kita bisa berapa ini? Bisa ngutang tambah terus. Ya, terus gimana, Bu? Sekarang kita belanja sebulan beras untuk sebulan, minyak untuk sebulan, ini sebulan, cukup nggak cukup? Harus cukup. Iya. Harus bertahan. Kalau nggak cukup, ya bertahan dulu. Dicukup-cukupkan. Nah, ini baru bener hidup. Enak bener, ngutang tuh paling enak kan. Ngambil orang, Bu, ambilin itu, ya catat, ambilin itu, catat, ambilin itu, catat, nyatet mah enteng. Akhir bulan mabuk gitu. Kredit mobil, kredit, gampang kan? Apalagi, oh gampang ini, uang mukanya sedikit. Ya uang mukanya cuma 2 juta, tapi nyicilnya tuh 16 tahun, nggak punya tabungan akhirnya. Gajinya 4 juta banyak, tapi mobilnya kredit, rumahnya kredit, kulkasnya kredit, HP-nya kredit, kerudungnya habis. Aduh. Baik, ini ada mukaddimah ya. Jadi dengan hidup sederhana hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siti Fatimah Zahra waktu menikah, Ibu, Bapak, waktu menikah Siti Fatimah Zahra disiapkan oleh Rasulullah dengan tempat tidur yang sangat istimewa. Barangnya barang asli semuanya. Apa itu? Dari pasir yang ditinggikan, gundukan pasir. Pasir ditinggikan begitu, kemudian dikasih selimut dari kulit binatang yang dilembutkan, sehingga selimutnya Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali itu, selimut itu kalau digunakan untuk menutup kakinya, kepalanya kelihatan. Kalau digunakan untuk menutup kepala, kakinya kelihatan. Allah. Tapi enggak mengurangi kemuliaan beliau Imam Ali Sayyidat Fatimah Zahra mulia sampai hari ini. Bahkan Sayyidat Fatimah digelari sebagai ratunya wanita di surga nanti. Allah. Kita pengen anak-anak kita jadi ratu-ratu dengan biasakan dengan sederhanaan. Baru setelah itu apa? Kalau sudah biasa dengan sederhana, cari barang halal gampang. Kerjaan yang penting halal, bukan yang penting jadi duit. Di bawah AC tapi masuk neraka untuk apa, Bu? Kerjanya di AC dingin, ganteng, bersih, cantik, ganteng. Di dunianya mau bersih, di bawah AC. Tapi setelah keluar nanti dari dunia langsung neraka, mau? Nggak mau. Jadi nelayan, nggak apa-apa nelayan.
Nelayan mencari ikan dimakan oleh orang, Masya Allah. Jadi nelayan ahli surga banyak. Di toko ahli surga, di sawah ahli surga. Yang penting halal. Kemudian sholat. Nah, kita lanjutkan babnya sholat. Sudah di pasar nggak sholat, nasib lah ya. Di pasar nggak sholat, jadi nelayan nggak sholat, jadi orang kaya nggak ya rugi. Baik, kemarin sudah kita bahas masalah sholat, rukun sholat ada 7. Kemudian kita perlu gampangkan masalah sholat. Sholat itu mudah, ibu-ibu bisa melakukan sholat di mana saja. Dan sholat gampang, kemarin sudah rukun-rukunnya sholat sederhana. Yang harus dibaca cuma 5, harus dihafal itu. Sholat di mana saja. Memang dihimbau para bapak-bapak bisa sholat di masjid. Cuman mungkin karena satu hal, di toko-tokonya nggak bisa ditinggal. Ada dulu di Indramayu yang saya punya cerita, atau di daerah mana, Indramayu mana, ada seorang penjaga gudang. Kita sudah lama sekali, 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Penjaga gudang tidak pernah sholat zuhur sama asar selama menjaga gudang 15 tahun. Jadi setelah itu kami simpulkan bahwa banyak orang yang tidak sholat, apakah yang di pasar atau di nelayan atau dimanapun, banyak orang yang tidak sholat karena tidak ngerti cara sholat yang gampang. Bukan karena mereka orang bandel, bukan karena mereka orang jahat, bukan karena mereka orang kurang ajar. Karena tidak ngerti gimana cara sholat yang mudah. Ceritanya waktu itu masalah Isra Mi'raj kita di pasar, lupa saya pasarnya itu. Saya cerita tentang sholat yang gampang. Kalau ibu di pasar, bapak di pasar, sholat yang mudah, yang dibaca cuma 5. Saya ngeterikan bacaan yang 5 itu. Sholat bisa di gudang, wudhu pakai air sebegini, sudah bisa. Kemarin dikasih contoh kan, pakai air sedikit. Jadi bapak sambil jaga gudang sudah siap airnya, siap air. Kalau sudah masuk waktu zuhur langsung, yang penting menutup aurat, pakai celana kolor pun sah. Sholat di gudang, tapi ini kan kotor semuanya. Kotor itu tidak najis. Wong gudangnya gudang tepung kok, ya, jadi tidak najis. Gudang padi pun tidak najis, jadi boleh ya? Ya boleh, nggak apa-apa. Sujudnya soalnya di situ, nggak apa-apa. Kotor, tapi tidak najis. Allahu Akbar, 4 rakaat, assalamualaikum. Ya Allah, saya baru sekarang mau sholat lagi kalau gitu. Jadi 15 tahun nggak bisa sholat karena nggak ngerti ilmunya. Sudah pakai baju kotor begitu, Allahu Akbar. Setelah dengar adzan, karena nggak bisa pergi ke masjid karena harus jaga, tetap sholat di gudangnya tersebut. Di pasar pun demikian, jangan sampai ada meninggalkan sholat, apalagi sholat subuh. Allah, subuh. Suatu ketika saya pulang dari Purwakarta ke Cirebon, pulang dari Purwakarta jam 11, jam 12. Jadi sampai Cirebon itu sekitar jam subuh. Habis sholat subuh kita pengen pulang ke rumah, langsung tidur sebelum punya pondok, sebelum ada pondok dulu. Akhirnya kita mampir nasi jam Blang, ibu-ibu jualan. Saya pilih biasanya, saya pilih yang jualan adalah ibu yang pakai kerudung, supaya saya kalau beli nggak ngelihat auratnya. Jadi kalau nggak pakai kerudung repot nanti saya, haram, saya tambah dosa. Jadi saya pilih ibu yang pakai kerudung waktu itu. Ibu pakai kerudung, saya mungkin. Akhirnya kami tanya, ibu sudah berapa tahun di sini? Sudah lama, tak tahu berapa, belasan tahun. Ibu berangkat jam berapa? Jam 4, kadang setengah 4. Pulang jam berapa? Jam 8, jam 7. Jam 7 pulang setengah 7. Insya Allah. Terus ibu sholat subuhnya di mana? Ya nanti kalau di rumah. Di rumah. Kami tidak menyalahkan, Bu. Jangan-jangan ibu tidak ngerti cara sholat. Kenapa kok ibu tidak sholat di sini? Musolanya jauh, airnya susah. Musolanya jauh, airnya susah. Kalau ditinggal nanti gimana barangnya nanti? Kalau ditinggal harus saya gendong-gendong ke sana. Oh baiklah begitu. Akhirnya kita cerita sambil makan. Bu, sholat tuh gampang loh, Bu. Sholat tuh gampang. Ibu tinggal ngambil air untuk wudhu, disiapin ya. Ngambil air untuk wudhu, segelas sebotol aja untuk wudhu. Saya cerita sambil cara wudhu. Wudhu yang gampang. Ibu cari rizki. Ibu sholat enggak di rumah? Pokoknya kalau iya sholat. Cuman kalau subuh aja, sholatnya nanti. Ibu nggak boleh, Bu, dosa, Bu, mengakhirkan sholat subuh adalah haram, dosa gede. Tapi kan nanti tetap sholat, itu namanya mengqadha. Kalau menunda sholat hukumnya dosa. Susah, baik tak jadi sholat. Sambil kita makan waktu itu, kami berempat makan itu ngomong cara sholat gampang. Ibu wudhunya dengan air ini, wudhu dengan air sebasuh sekali sudah cukup di pojok sini.
Wong ibu ngasih saya juga air yang saya minum ini juga boleh untuk wudhu kan, airnya air putih, air anget lagi jadi boleh dipakai wudhu. Dia diem, boleh pakai air wudhu ini, segelas buat wudhu, wajah, tangan, kepalanya, baru kaki. Tapi kan susah mekena ini ibu, mekena kan bisa dibawa. Kalau ibu tidak mau bawa mekena, ibu baju seperti ini sudah bisa untuk sholat bu ya, lengannya begini bisa. Ini yang penting tertutup. Telapak tangan boleh kelihatan, punggung telapak tangan boleh kelihatan. Kakinya diikat sama kemban ibu untuk ngangkat nasi jamblang itu ya. Apa itu kemban itu apa? Jarit. Rok apa? Ya. Ditutup, yang penting tutup kakinya. Ibu bisa sholat di sini. Ini kan najis, ini kan dipikir najis. Ibu, ini jalan tidak najis bu. Ini jalan tidak najis, tempat ibu kerja juga tidak najis, jualan nggak najis. Kan sering orang lewat pakai sepatu tidak najis, tapi kan kotor. Nah kalau masalah kotor bu, daun jatinya pakai jidatnya. Kalau masalah kotor itu tidak najis. Najis itu apa? Dikencingi. Ibu ada orang lihat kencing di sini? Nggak ada, berarti disuci. Cukup sholat. Insya Allah setelah ini bu sholat ya, insya Allah. Dosa bu, gampang. Jadi mumpung tidak ada yang beli langsung sholat. 2 rakaat selesai. Ibu yang di toko, di pasar, jangan sampai meninggalkan sholat asar, sholat duhur di pasar sambil nunggu toko warung. Allahu Akbar, 4 rakaat selesai. Yang penting jangan sampai ada meninggalkan sholat. Termasuk yang di atas perahu, nelayan, bisa dijamak lagi. Ini penasihat bukan nelayan, yang punya anak buah yang nelayan kasih tahu, di atas kapal sholat kiblatnya kalau tahu, kalau nggak tahu kemana saja. Kalau tahu baratnya sana ya ke arah barat, ke arah kiblat. Kalau nggak tahu kemana saja, yang penting Allahu Akbar sholat. Kalau pak kapalnya goyang karena ombak, nggak bisa berdiri, duduk sambil pegangan gini, Allahu Akbar, goyang. Oh pahalanya lebih gede nih, jadi gampang. Waduh asar mau habis nih, terus saya megang nelayan apa layarnya atau nahkoda sambil sholat. Bukan dilarang, bahkan semestinya seperti itu, sambil sholat. Allahu Akbar. Hebat, malaikat senang dengan yang demikian itu. Cuman karena nggak punya ilmu, maka pada tidak maka sebetulnya kami yakin, sebetulnya para nelayan sekalipun juga pengen menjadi ahli surga. Cuman karena tidak sempat ngaji, tidak ngerti sholat yang gampang, maka pada tidak Bapak-bapak di sawah pun demikian, subhanallah. Sholat fil falah, dalam satu riwayat, sholat di hamparan luas itu ada sebagian mengatakan dilipat gandakan 50 kali. Coba kalau ibu bapak punya sawah di tengah, zuhur sudah ada gubuknya di sana, berangkat pagi pulang sore, zuhurnya hilang karena dipikir sholat nggak ada, gubuknya kecil untuk sholat nggak bisa. Padahal sholat di sawah bisa dengan apa saja. Bisa di atas lumpur. Lumpur itu najis tidak sih? Lumpur tidak najis. Lumpur basah, lumpur kering. Sholat, tahu kiblat sana, sholat. Allahu Akbar. Jadi jangan sampai ada yang meninggalkan sholat dimanapun kita berada. Baik, inilah yang harus kita hadirkan, urusan sholat. Jangan sampai ada orang meninggalkan sholat, satu sholat yang ditinggalkan cukup untuk masuk neraka paling dalam. Baik, sekarang kita bicara tentang bagaimana menjaga najis. Sebab ada sebagian orang di atas kendaraan tidak mau sholat. Kenapa? Celana saya kena air kencing, najis. Oh berarti ngompol. Gak bisa loh, ada orang celananya najis itu nggak masuk akal bu, karena tidak punya ilmu. Tadi saya kencing di sana, biarpun kencing di pinggir jalan seharusnya tidak boleh najis, tidak boleh najis seharusnya. Jadi harus dijaga tentang kebersihan, kesucian baju kita itu. Kecuali yang punya anak mungkin dikencingi sama anaknya, nggak gendong anak, nggak apa, tiba-tiba celananya, ayo sholat, celana saya najis, tidak pantas seperti itu. Nah sekarang bagaimana caranya agar kita bisa menjaga dari najis? Setiap orang ada namanya buang air besar dan air kecil, ya. Maka bagaimana cara membersihkan diri, beristinja, mensucikan dari bekas buang air besar sama bekas buang air kecil? Namanya istinja. Kalau bekas buang air besar, maka
hendak wajib kita untuk beristinja jika yang keluar memang ada bebasahannya. Air kencing basah, buang air belakang, air besar ada bebasahannya, wajib istinja. Kalau tidak, tidak sah sholatnya. Wajib istinja, wajib bersihkan. Dan untuk membersihkan itu ada dua alatnya. Yang pertama air. Nah ini sudah umum ya. Habis buang air besar kita pakai air. Airnya air yang bisa dipakai untuk wudhu, air yang suci dan mensucikan. Baik, air. Kalau yang kedua batu. Batu itu bukan berarti harus batu, pokoknya sesuatu yang punya sifat-sifat kayak batu. Ini harus sifat kayak batu, air atau batu. Bahkan biarpun ada air kita sah pakai batu. Lah batu itu seperti apa yang bisa gunakan untuk bersih diri itu? Dan itu seperti air sudah punya fungsi. Kalau sudah dibersihkan dengan batu tersebut, maka nggak harus dengan air lagi. Setelah itu langsung wudhu sah. Kalau tidak ada air, nanti setelah itu tayamum. Jadi membersihkan dengan batu adalah diperkenankan. Bahkan nanti akan menjadi wajib. Istinja dengan batu jadi wajib kalau ada seseorang berkata, ih jijik saya. Jangan berkata jijik. Sebab Nabi melakukan yang demikian itu. Dan ternyata di kelas-kelas menengah ke atas, apa yang dilakukan Nabi harus dilakukan oleh mereka. Ini coba. Lah batu yang bisa dipakai itu batu seperti apa? Bukan harus batu, tapi sesuatu yang memenuhi syarat seperti batu. Syaratnya 5. Syaratnya yang pertama adalah sesuatu benda yang beku. Benda beku, ada benda itu cair sama kalau air kalau batu beku. Syaratnya yang pertama adalah beku. Yang kedua suci. Harus suci. Yang pertama beku, yang kedua suci. Beku nggak suci nggak boleh. Contohnya apa? Di belakang kita ada kotoran sapi yang sudah keras kayak batu. Nggak boleh. Kenapa? Najis. Jadi yang kedua adalah suci. Yang ketiga bisa nyerep. Beku tapi nggak bisa menyerep nggak sah. Contoh apa? Beling atau batu hitam yang mengkilat. Batu apa namanya? Ada batu yang bukan batu gombong. Ada batu yang berat, itu batu hitam mengkilat. Atau gelas. Gelas itu beku atau tidak? Kaca beku, tapi nggak bisa karena nggak bisa ngeresep. Nggak bisa ngeresep, nggak bisa. Jadi yang ketiga ngeresep. Yang keempat tidak terhormat. Artinya memang tempatnya di tempat kotor, tidak bisa digunakan untuk kotor. Yang terhormat contohnya apa? Roti, makanan. Ibu ada roti kering kan? Roti kering yang keras tuh, itu suci. Bisa ngeresep nggak? Ngeresep. Cuman nggak boleh. Kenapa? Makanan tuh, bukan untuk istinja. Jadi yang keempat adalah tidak terhormat. Yang kelima kering. Kalau basah nggak bisa, sebab basah dengan najis jadi najis semuanya. 5 syarat: beku, suci, ngeresep, tidak terhormat, kering. Sekarang kita lihat tisu. Ibu tahu tisu? Nggak ada tisu di sini. Tisu di iPad saya ada tisu. Contoh tisu, sakunya. Tisu itu beku atau cair? Yang benar tisu surah. Di saku iPad Bu ya. Dia tahu saku tak? Tisu. Nah ntar dulu Bu, jangan tanya dulu. Tisu beku atau cair? Beku. Hah? Enggak, saya tanya dulu. Tisu dulu. Beku dulu ya. Mana ada beku, ada tisu cair? Ada tisu cair? Di mana ada tisu cair Bu? Saya tanya beku dulu, itu saya tidak ngomong. Biarpun tisu basah beku atau cair? Harus paham nih. Baik, tisu beku atau cair? Beku. Nah ini beku. Ya, beku. Suci atau tidak? Bener nih. Suci kan? Ngeresep gak?
Terhormat enggak? Oh, enggak, tisu. Ya kan? Tidak untuk lap. Cari yang kering, tisu yang kering. Ini kering atau tidak? Kering. Kalau tisu kering, baru. Kalau tisu basah nggak boleh. Kalau tisu kering berarti memenuhi syarat 5: beku, suci, ngresep, tidak terhormat, jangan pakai tisu basah kalau untuk najis. Kalau najis tambah kemana-mana. Ayo, kadang-kadang karena nggak ngerti, mentang-mentang orang kaya latah tisu basah, najis tisu basah, najis tisu ya tambah kemana-mana sih tisu nah, tisu kering ini punya fungsi kayak batu yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang bersuci dari hadas, dari buang air kecil, air besar, boleh dengan tisu. Jadi hendaknya di saku ibu selalu ada tisu, saku bapak ada tisu yang harganya cuma Rp1.000. Barangkali mendadak kita pipis di tengah jalan atau apa di tempat yang tidak ada airnya. Subhanallah Bu, ternyata cara Nabi ini di hotel-hotel mewah Bu, itu dipakai. Hampir setiap hotel mewah ada tisunya. Coba di pesawat Bu, lihat tisu, disediain tisu itu tak apa itu sebanyak itu. Jangan dianggap tisu hanya untuk ingus tuh. Tisu yang di pasar untuk buang air tuh. Di hotel-hotel mewah tuh air terbatas nggak ada. Jadi tetap bersih kering. Subhanallah. Orang kayaknya jijik ya dulu ya. Astagfirullahaladzim. Pakai tisu. Tak taunya di kelas menengah ke atas pakai tisu. Dan caranya Bu sederhana. Caranya kalau mohon maaf habis pipis minimal 3 tisu dibagi 3 atau 3 potong. Yang sudah dipakai nggak boleh dipakai lagi. Potongan pertama habis pipis bapak-bapak dilap, dibuang, ini najis, lap ini. Yang kedua tisu baru lagi dibuang, ini najis, dibuang di kotak kantong sampah. Yang ketiga sudah bersih, beres, nggak usah dibersihkan lagi dengan air, nanti sudah cukup. Wanita sama, wanita langsung dilap, satu, buang. Yang kedua begitu. Yang ketiga pakai ini baru ya, yang kotor dibuang. Ketiga, kalau masih ada basah ditambah 1 lagi. Nah bersih berarti sudah 4. Sunnahnya ditambah 1 jadi 5. Pokoknya ganjil sunnah. Kalau 4 bersih tambah 5. 5 belum tambah lagi yang ke-6. Sunnahnya berapa tuh? Setelah itu ibu aman, tidak usah ragu-ragu. Lalu nanti wudhu saya gimana? Wudhu ya biasa pakai air, tapi saya bersihkannya kan tidak dengan air. Membersihkan dengan tisu itu bukan pengganti air, pilihan. Kalau tayamum kan beda. Kalau tayamum tidak ada air baru pakai debu. Tapi orang istinja dengan tisu tadi, biarpun ada air segudang tetap boleh. Misalnya apa? Aduh malam-malam dingin atau males saya pakai air, ribet misalnya, mohon maaf, karena apa? Mungkin kerannya susah, ada sebagian kerannya susah, takut nanti kemana-mana, kemudian saya pakai kaos kaki, aduh repot banget, ribet deh. Akhirnya cukup buang air, setelah itu dilap pakai tisu, ada air. Dan itu mungkin, ibu jangan bilang tidak mungkin, karena mungkin ibu dalam suasana tertentu, sepatunya susah untuk dibuka, ibu di mana di bandara, di ini sepatu susah dibuka. Kalau pakai air kan kemana-mana nanti. Jadi sudah cukup buang air, setelah itu ambil tisu, dilap, buang 1, 2, 3. Itu sudah boleh dan beres. Dan jangan ada yang ragu. Kalau ragu wajib, sebab ini Nabi pernah melakukannya. Jadi setelah itu nggak ada istilahnya, aduh ngompol saya, najis, itu nggak ada. Ini adalah kemudahan yang ada dalam Islam. Baik, itu saja ringkas, semoga bisa diamalkan Bu. Jadi jangan sampai ada, termasuk anak kecil kita, kata itu selesai. Kadang anak kecil kita itu celananya ribet, anak kecil nggak bisa jongkok, kalau kencing kadang-kadang hanya ngucur begitu saja kan, takut kena najis, sudah ambil tisu 3, lap, 2, 3, selesai, masuk ke celananya sudah suci. Jadi ini kemudahan, makanya ilmu memudahkan segala urusan itu penting. Ini gampang, jangan sampai tidak.
Yang kena was-was wajib, hukumnya haram malahan. Kalau punya was-was wajib menggunakan. Aduh saya nggak enak, nggak nyaman. Kurang ajar sama Rasulullah. Sampai dikatakan para ulama, barang siapa yang meragukan menggunakan batu maka wajib menggunakannya. Ada orang sok hebat, ini biasanya belajar fikih sambil ngantuk, kena was-was. Sudah pakai istinja, pakai tisu masih ragu terus. Ini kurang ajar orang ini. Kayak lebih pintar dari Rasulullah ini. Kalau sudah selesai, saya pakai 1, 2, 3 selesai. Sholat sah. Habis ini wudhu untuk biasa pakai air segelas tadi. Setelah itu sholat dan mutlak sah. Makanya mungkin kita buang air dengan, apalagi di padang pasir, atau mohon maaf mendadak di tengah jalan, tengah hutan, cari air tidak ada. Pagi jangan sampai celana kita kena najis, cukup dilap dengan tisu tadi. Ini kemudahan yang kita hadirkan saat ini. Insya Allah pertemuan yang akan datang sholat di perjalanan. Jangan lupa diingatkan, sholat di perjalanan, sholat itu gampang bu. Kalau ibu lagi perjalanan itu enak bu, sholatnya dikosor, sholatnya dua-dua, enak ya, enak, sholatnya 2. Jangan sampai susah. Nanti insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Syukur kasiran kami ucapkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab kepada para hadirin dan hadirin yang ingin bertanya. Kami persilakan. Ini dari jemaah bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada Buya dan kesehatan walafiat. Amin. Amin ya. Buya, saya mau menanyakan tentang masalah sholat, yang tentang sholat di dalam rumah sakit gitu, yang orang sakit yang ada infusnya. Begitu banyak orang-orang yang ahli ibadah, saya melihat di rumah sakit banyak yang meninggalkan sholat karena dia ragu kesehatannya, ragu kesuciannya, wudunya. Maka saya minta penjelasannya secara gamblang tentang sholat orang yang sakit yang menggunakan infus. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari jemaah ibu-ibu. 2 dulu nanti baru saya jawab. Ibu ayo tanya, ayo enggak tanya resep masakan tak buat ini, sambel kasih. Nah kartonnya ada, Bu, kasih saya nanti kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Buya, yang ingin saya tanyakan, seperti tadi Buya menjelaskan bahwa membersihkan, mensucikan dengan tisu itu boleh. Nah misalnya saya itu punya 2 tisu, pertama tisu basah dan tisu kering. Yang pertama saya lakukan membersihkan dengan tisu basah dulu, lalu diulang dengan tisu kering. Apakah itu sudah termasuk suci? Begitu saja Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih. Pertanyaan yang pertama bagus sekali. Ini fikih rumah sakit. Buya ada fikih jalan tol. Karena apa? Di jalan tol sana banyak orang meninggalkan ada yang sudah kami tulis bagaimana agar orang di jalan tol sana tetap melakukan sholat, yaitu dengan mempermudah menjamak sholat. Biarpun perjalanannya dekat, tapi kalau sudah masuk di tol macet, bisa 1 jam 2 jam, banyak asar hilang, duhur hilang, macam-macam. Maka nanti akan kita mudahkan dengan sholat jamak. Kemudian bagi orang yang sakit ada juga menjamak sholat karena sakit. Jadi kalau orang sakit ibu dipermudah. Misalnya kita punya bapak sakit, abah mau sholat maghrib sekarang atau nanti? Sebentar Nduk. Ya sudah, jamak takhir boleh atau jamak takdim. Jadi menjamak. Atau tiba-tiba bapak kita lagi tidur, habis dikasih obat asar, habis kasih obat tidur. Jangan bangun nih maghrib, sholat. Jangan biarkan tidur, enak ya, subhanallah. Jadi jangan disusahkan orang-orang sakit itu, dipermudah urusan orang sakit.
termasuk urusan impus. Lah ustadznya ustadz madhab Syafi'i, bener kiai itu waktu mengatakan bahwasanya impus itu nyambung kepada darah itu najis katanya, makanya sholatnya tidak sah. Itu kan katanya ulama yang jelaskan kayak begitu. Omongan itu tidak salah, cuman orang sakit harus kasih solusi dong. Dalam keadaan sakit tidak boleh ada orang meninggalkan sholat. Nggak bisa berdiri boleh duduk, nggak bisa duduk boleh baring, nggak bisa baring boleh telentang, sebisanya. Nggak bisa apa-apa, cuman kalau udah bisa apa-apa pakai gerakan matanya saja. Nggak bisa pakai hati, kalau nggak bisa disolati. Nah, disolati nih. Jadi digampangkan, jangan sampai ada susah. Ini perlu disampaikan di rumah sakit ini. Ini pengalaman, subhanallah. Saya itu tidak pernah berpikir tentang bagaimana memudahkan sholat untuk orang sakit, Bu. Setiap kali ngomong kalau sudah ada infus ya nggak sah, nanti ya sah, apa sholatnya diulang. Tak taunya, Bu, Allah kasih sakit saya, Bu. Kasih sakit. Saya mudah sakit. Ya Allah, beratnya ini. Saya hanya pintar ngomong tok waktu itu. Karena saya waktu ngomong sehat. Giliran saya sakit, Bu, ada impus. Ada impus di sini. Sholatnya sekarang susah, habis itu suruh ngulang. Aduh, ini nggak bener ini kayaknya ini. Cara begini ini. Harus cari pemahaman yang baru. Kita tengok para ulama-ulama. Nah, dalam keadaan normal itu pembahasan fikih normal madhab Syafi'i dan itu sah ilmu fikih itu. Cuma untuk memberikan solusi orang sakit ini ada fikihnya untuk orang sakit. Baik, kalau ada impus tetap melakukan sholat wudhu sebisanya. Jika ternyata wudhunya nggak sempurna karena ada tambalannya, disambung dengan tayamum. Dan tayamum pun ringan. Tayamum itu nggak susah, tetap wudhu selagi bisa. Dengan membasuh wajah. Tangan bisa, tangan ini ya bisa. Ini ada impusnya, ditambal. Tidak boleh kena air, baik, berarti tangannya tidak boleh kena air. Maka selagi ada anggota tubuh yang tidak bisa dibasuh, kalau ada anggota wudhu yang tidak bisa kena air, maka dia wajib tayamum. Artinya setelah wudhu, basuh wajah, kemudian tangan, tayamum sebelum kaki. Tayamumnya itu adalah mengusap muka dan tangan. Tapi kalau impusnya aman, kita bisa di air dibasuh ke tempat tersebut, tidak ada masalah. Jadi dengan tayamum, kemudian sholatnya adalah sah. Sholatnya adalah sah kalau kita berpegang dengan mazhab Imam Syafi'i, sah tapi nanti diulang. Karena apa? Ada najisnya. Karena impus kita nyambung ke dalam darah, dan darah adalah najis. Artinya kita tetap sholat dengan impus semampunya. Sholat dengan impus yang ada di tangan kita, tetap sholat. Cuman bagaimana nantinya? Nanti kalau sudah sehat diulang. Waduh, sakit saya 3 bulan nih, habis sembuh dari sakit suruh ngulang sholat. Mikirnya mabuk nanti. Sudahlah ibu, nggak diulang juga nggak apa-apa. Ikut madhabnya Imam Ahmad ibn Hambal bahwa yang namanya darah itu tidak najis, biar enak. Jadi yang penting sholat dulu. Adapun masalah nanti dikodok lagi atau enggak, tanyakan nanti. Dilihat keadaannya. Kalau muda kayak begini, ya ulang deh. Kalau sudah tua, batuk-batuk, habis dari rumah sakit, kasihan suruh ngulang kan. Jadi perlu digampangkan yang demikian ini. Pokoknya jangan ninggalin sholat dulu. Jangan ninggalin sholat dulu, semampunya. Jadi semampunya. Kalau nanti harus dengan tayamum. Kalau pengen mengambil langsung tayamum, ada yang berkenankan. Pakai air ribet. Nanti akan tambah kemana-mana. Ada najis, ada segala macam, repot. Sungguh cukup dengan tayamum karena memang ada bagian yang harus ditayamumi. Dimudahkan. Yang penting jangan sampai tidak sholat. Jelas ya? Yang bisa diwudui, yang nggak bisa pakai tayamum. Adapun ada infus di dalamnya, kalau ada dalam madhab Syafi'i harus diulang. Cuman kalau ngulang kerepotan, ikut saja madhabnya Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, ini kemurahan. Sama kayak orang habis bekam. Darah kan najis. Dalam madhab Syafi'i darah itu najis.
Jadi habis bekam harus mandi. Habis bekam harus mandi untuk bisa sholat. Cuman orangnya ini orang gregesi nih, sakit, kalau mandi tambah kacau nih. Gimana nih Allah? Habis dibekam saya berobat. Bekamnya habis maghrib belum sholat isya nih. Mandi langsung nanti semaput, nanti pingsan nanti. Baik, kalau memang mendesak karena dia orang sakit, sudahlah nggak usah dibasuh, nggak usah dimandikan, karena sebagian ulama mengatakan darah tidak najis. Tapi jangan seenaknya, ini dalam keadaan sakit saja. Kalau dalam keadaan normal ya tetap dianggap najis. Jadi dimudahkan, jangan disiksa orang sakit. Memang kalau ustadz nggak pernah sakit enak ngomongnya, berat semuanya. Tapi kalau giliran ustadznya sakit baru sadar tuh. Jadi ustadz bacanya kitab waktu sehat di depan damparnya itu nggak sah, nggak boleh. Sakit dulu ustadz. Iya susah ini. Nah ini ada fikih berubah situ. Karena apa? Jangan sampai hati seseorang itu meninggalkan sholat dengan enteng, itu munafik. Kalau ada orang meninggalkan sholat nggak berat, munafik. Jadi pengen sholat sampai dalam keadaan apapun. Sehingga kalau orang tua kita sudah nggak bisa sholat, nggak bisa ngapa-ngapain, hanya dengan kedip mata, sholatnya adalah dengan isyarat, dengan pelupuk matanya. Makanya dihimbau ini, kalau kita punya orang tua yang sakit di rumah sakit, apalagi sakitnya sudah parah, hendaknya kita sering perdengarkan kalimat-kalimat ulya. Waktu sholat diingatkan, bah, sholat, saya mau sholat di sini loh ya, biar yang lihat sholat, ikuti sholat saya bah ya. Sholat kita sholat, Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah. Perdengarkan Al-Quran. Jangan seperti anak durhaka zaman sekarang, nunggu ibunya yang sudah sekarat mau meninggal dunia, ibunya di rumah sakit mau meninggal, tak taunya apa, anaknya itu jenuh nonton sinetron. Akhirnya ibunya pas ngelirik sinetron bagus, mati baru ngomong gitu. Su'ul khotimah itu, anaknya kurang ajar ini. Kalau sudah nunggu orang sakit, tolong dekatkan kepada Allah, zikir, ingat Allah, begitu ya, seperti itu. Baik, pertanyaan ibu apa tadi? Tisu basah ibu. Nah, termasuk diantaranya bahwa yang menjadikan istinja dengan batu tadi tidak boleh adalah jika tempat tersebut sudah kena sesuatu seperti tisu basah. Jadi tisu basah itu yang rusak malahan. Jadi tidak boleh. Jadi kalau misalnya di tempat buang air itu kecipratan air, keperirakan, itu menjadi tidak diperkenankan istinja dengan batu. Nanti diantaranya ada syaratnya, sebenarnya ada 10 bu. Nanti saya sempurnakan di sini, syaratnya 10. 5 tadi sudah disebutkan, 10. Jadi tisu basah itu malah menyebar najis. Najisnya hanya di lubang ini, gara-gara tisu basah seret kemana-mana. Najisnya jadi banyak. Baik, saya sempurnakan fikihnya. Syarat istinja dengan batu ada 3. Yang pertama, syarat berkenaan dengan batu. Tadi saya sebut ada berapa batu syaratnya batu? 5. Yang kedua, syarat berkenaan dengan cara. Yang ketiga, syarat berkenaan dengan tempat yang akan dibasuh. Jadi kalau kita ngajarkan fikih itu kita bagi biar gampang ngafalnya. Padahal semuanya jumlahnya 9 atau 10. Kalau langsung dibilang syarat istinja dengan batu adalah 10, halah nggak hafal saya. 10 banyak. Repot kan? Tapi kalau 3 enteng. 3, oh 3 kecil. Jadi ada yang pertama syarat berkenaan dengan alat. Alatnya itu apa? Batu. Yang kedua syarat berkenaan dengan cara. Yang ketiga syarat berkenaan dengan sesuatu yang akan dibersihkan. Syarat berkenaan dengan batu ada 5, tadi sudah dibahas. Berarti sudah 5 syaratnya. Syarat berkenaan dengan cara ada 2. Syarat berkenaan dengan cara ada 2. Caranya adalah dengan 3 batu, 3 batu atau 3 potong tisu itu minimal. Yang kedua harus sampai bersih. Sehingga tadi kalau tidak bersih ditambah 1 lagi tisunya kan. Jadi 3 tisu minimal harus Kalau seandainya 2 tisu kok bersih, belum sah. Karena belum Jadi syaratnya harus 3 minimal. Yang kedua adalah bersih. Yang ketiga adalah syarat berkenaan dengan tempat yang dibersihkan. Tempat yang dibersihkan syaratnya yang pertama tidak kemana-mana.
Jadi masih di wilayah itu saja. Kalau habis makan mangga kecut langsung buang airnya cair kemana-mana, nggak bisa, ke paha, nggak bisa. Jadi harus murni masih di wilayah tersebut. Jadi orang buang air normal, kencingnya normal, kencing tak taunya kemana-mana, ke paha, ke ini, nggak bisa lagi. Jadi kencing yang normal hanya di wilayah sekitar itu saja. Kalau kaum laki-laki di wilayah, mohon maaf kalau kaum laki-laki di wilayah sekitar lubang kemaluan atau sekitar kepala itu saja. Kalau wanita pokoknya di lipatan tersebut, kalau sampai ke paha tidak bisa. Jadi itu. Jadi pertama Pak, tidak kemana-mana. Yang kedua, sebelum kering. Jadi kalau habis buang air kok jalan-jalan belanja dulu, nggak bisa. Jadi habis buang air langsung dibersihkan dengan tisu. Yang ketiga adalah belum kemasukan sesuatu, belum kena tisu basah, belum kena air, kepercikan air ya Jadi belum kemasukan sesuatu. Ada berapa tiga. Yang pertama apa? Tidak kemana-mana. Yang kedua belum kering. Yang ketiga belum masuk sesuatu ke dalamnya. Berarti berapa tiga. Sekarang dihitung sama ibu. Syarat berkenaan dengan alat ada berapa Berkenaan dengan cara ada Berarti 5 sama 2 berapa? Berkenaan dengan tempat 3. Semuanya berapa? Enak ngapalnya. Coba langsung 10. Hafalin sendiri deh. Lepot 10. Tapi ini dipilah begitu jadi mudah untuk menghafalnya. Tapi kalau ibu baca kitab Safinatul Raja cuma 9 nanti. Nah ini. Cuman ini kita begitu, cara menghafal itu mudah asalkan tahu caranya. Itu saja ya. Cukup insyaallah. Ada pertanyaan lagi? Cukup. Ada suami istri meyakini kalau suami istri yang punya wudhu lalu bersentuhan maka wudhunya batal. Tapi kira-kira seminggu ini ada saudara yang mengatakan itu tidak batal. Saudara saya malah memapalkan hadis Siti Aisyah. Hebat, pakai hadis lagi. Siti Aisyah pernah mencium istrinya setelah wudhu, kemudian beliau sholat tidak mengulangi wudhunya. Baik ibu, menyentuh istri atau menyentuh perempuan selain dari mahram. Mahram itu anak, ibu. Kalau anak, ibu, ponakan itu tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau istri atau perempuan lain bersentuhan kita membatalkan. Istri itu perempuan lain, cuman akhirnya dinikahi. Baik. Hukumnya adalah membatalkan wudhu menurut madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Menurut madhab Imam Syafi'i. Jelas? Termasuk di dalam hal ini adalah menurut madhabnya Imam Ahmad, riwayat Imam Ahmad. Tapi ada madhab yang mengatakan tidak batal, yaitu madhabnya Imam Malik dan juga madhabnya Imam Abu Hanifah. Jadi kalau yang menjawab ini memang orang menyebutkan pendapatnya Imam Malik, tidak salah. Menurut madhab Imam Malik sama menurut madhabnya Imam Abu Hanifah, kalau bersentuhan suami istri tidak batal asalkan tidak syahwat menurut madhab Malik. Itu kalau dia hidup di Maroko sama hidup di India, India Hanafi, Maroko Maliki. Tapi kalau di Indonesia madhabnya Syafi'i. Aneh kalau ada orang di Indonesia ngomong tidak batal wudhu, aneh. Selagi di Indonesia madhabnya Syafi'i. Terus yang di bawah hadis apa? Nabi SAW mau ke masjid mencium kening istrinya, langsung sholat dan tidak mengulang wudhunya. Baik, coba dilihat apakah itu hadis sahih atau tidak. Para ulama kan begitu, anggap saja itu hadis sahih, sementara Al-Quran sudah menjelaskan aula mastumun nisa, bersentuhan dengan wanita itu adalah membatalkan wudhu. Imam Malik atau Imam Abu Hanifah mengatakan la masa ini bersenggama. Menurut madhab Syafi'i, oh bukan, la masa itu bersentuhan. Imam Syafi'i punya hujah. La masa itu bersentuhan karena suatu ketika Nabi pernah berkata kepada Ma'iz, seorang laki-laki yang bertobat karena perzinaannya, ngadu Rasulullah, ya Rasulullah, inni zanaitu, aku telah berzina, tolong hukum saya biar saya tidak dihukum oleh Allah nanti di akhirat.
Rasulullah apa? Mengajari untuk tidak, untuk mengajari untuk narik pengakuannya. Lalu Nabi berkata, la'allaka lamasta, barangkali kamu hanya bersentuhan. Berarti lamasa artinya bersentuhan, bukan bersenggama. La'allaka lamasta, barangkali kamu cuma bersentuhan. Tidak ya Rasulullah, saya melakukan zina. La'allaka qabbalta, mungkin kamu menciumnya saja. Tidak ya Rasulullah, aku pernah melakukan zina. La'allaka fakhatta, mungkin tidak sampai masuk. Jadi lamasa artinya bersentuhan. Maka Al-Quran lamasa au lamastumun nisa dijelaskan oleh hadis Nabi, lamasa artinya bersentuhan, bukan bersenggama menurut mazhab Imam Syafi'i. Abu Hanifah mengatakan senggama, biarkan itu pendapat Abu Hanifah. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam, ini bukan hadis watis, ini hadis tentang Rasulullah mencium itu. Para muhaditsin mengatakan hadis itu tidak kuat. Hadis yang mengatakan bahasa Nabi mencium, hadis itu mencium istrinya, hadis ini tidak kuat. Ada hadis sahih. Nah ini hadis sahih waktu Nabi SAW melakukan sholat malam. Hadis Siti Aisyah, fa inni mu'taridatun baina yadayhi. Dalam riwayat ini mu'taridatun, aku, Nabi SAW, Siti Aisyah bercerita, waktu Nabi sholat malam, aku tuh melintang di tempat sujudnya Rasulullah. Karena kamarnya Rasulullah tuh jangan dianggap seperti kamarnya ibu-ibu yang bisa untuk main bola, itu bukan. Kamar Rasulullah sempit sekali, sehingga kalau Nabi Muhammad sholat, Siti Aisyah itu di depannya tidur ngelintang begitu, sehingga kalau Nabi Muhammad mau sujud, itu kaki Siti Aisyah dilipat oleh Rasulullah baru sujud. Kalau Rasulullah berdiri lagi, balik lagi, lurus lagi. Kalau sujud lagi, ditarik, dilipat lagi. Hadis sahih ini yang hadis sahih. Lah madhab Imam Malik menghubungkan, memang hadis ini adalah tidak sahih, akan tetapi hadis Bukhari ini sahih, jadi dihubungkan oleh madhab Malik. Lah itu berarti menunjukkan bahasanya menyentuh perempuan tidak batal wudu. Buktinya Rasulullah waktu sholat melipat kakinya Siti Aisyah. Cuman Imam Syafi'i ngomong apa? Kok kamu memastikan kalau itu Rasulullah nyentuh? Sekarang saya mau tanya, hadis waktu Siti Aisyah, kejadian itu diceritakan oleh Siti Aisyah musim panas atau musim dingin? Nggak ada yang tahu kan? Baik, berarti mungkin musim panas, mungkin musim dingin. Kalau sudah musim dingin, umumnya orang pakai selimut tidak? Pakai selimut. Baik, umumnya pakai selimut, sehingga masih ada kemungkinan. Sekarang pastikan waktu itu Siti Aisyah pakai selimut atau tidak? Mungkin pakai, mungkin pakai, mungkin tidak. Baik, siapa yang memastikan waktu itu kelihatan kaki Siti Aisyah lalu dipegang oleh Rasulullah? Makanya biarpun hadis ini sahih, Imam Syafi'i berkata, semua hadis biarpun itu sahih, kalau masih mungkin begini dan mungkin begitu, saya tinggalkan hadis tersebut. Karena waktu itu mungkin Siti Aisyah pakai sarung, pakai selimut, mungkin tidak pakai selimut. Siapa yang memastikan pasti tidak pakai selimut? Buktikan. Tidak ada. Apalagi adatnya orang Arab itu kalau tidur pasti dia punya selimut, apalagi musim kalau nggak pakai selimut mati, Bu. Kalau musim dingin, kalau dingin di sini mah enak. Kalau di negeri Arab sana, kalau lagi musim dingin, ibu nggak pakai selimut mati. Ayo, jadi artinya apa? Hadis ini apa? Kalau dalam riwayat, semua dalil idza tatarraqa alaihi al-ihtimal saqata anhu al-istidlal. Kalau semua dalil itu adalah ada ihtimal kemungkinan pakai selimut dan kemungkinan tidak pakai selimut, mending ditinggalkan saja, kembali kepada ayat Al-Quran, aula mastumun nisa, atau bersentuhan. Itu hujahnya menurut madhab Imam Syafi'i, bahwasanya sentuhan laki dengan perempuan adalah membatalkan wudu. Kemudian nanti ada dalam keadaan tertentu, ibu lagi haji dan umroh, harus nempel dengan suami dan sebagainya, harus dibonceng, baru itu keadaan tertentu. Ibu sudah di negeri lain, keadaan lain, bukan wajar. Maka saat itu bolehlah itu ibu ikut madhabnya Imam Malik, nggak usah dikatakan batal, boleh. Cuman kalau normal di Indonesia nggak ngapa-ngapain kok gaya nggak batal, ngapain ngomong begitu, Bu? Tetap bilang batal, selesai. Biasanya, Bu, ada anak belajar di kampus, ngerti perbandingan madhab, mulai sedikit ngerti perbandingan gaya, sok paling tahu. Saya juga tahu, Bu. Bahkan kita juga mengetahui dalilnya Imam Abu Hanifah. Saya juga ngerti dalilnya Imam Malik.
Jangan sok hebat lah. Ini menjadi masalah itu kalau orang belajar fikih perbandingan masuk kampus. Di situ ada, wah menurut mazhab ini tidak batal. Apalagi dapat buku selebaran. Sudah sak kampung, sak negeri Indonesia mengatakan batal. Ada orang baru tidak batal pakai hadis ini. Hati-hati, ini bahaya kayak begini ini. Padahal apa? Sudah tahu masyarakat Indonesia adalah mazhab Syafi'i. Kalau seandainya kita ngomong begini di Maroko atau di India, diterima. Jadi ulama Indonesia bukan bahlul. Ulama Indonesia bukan orang nggak ngerti-ngerti. Bahkan apalagi yang belajar perbandingan madhab, kita juga perbandingan. Jadi yang mengatakan tidak batal, saya juga tahu. Madhab Imam Malik sama madhab Imam Abu Hanifah. Tapi di sini madhabnya Imam Syafi'i harus ngomong batal dong. Jangan dirusak umat itu, wahai para ustadz, apalagi mahasiswa-mahasiswa yang mulai belajar fikih perbandingan itu, jangan dirusak umat. Belajar dulu Safinah lagi, belajar Fathul Qorib lagi, belajar fikih-fikih dasar lagi. Jangan pakai fikih perbandingan yang kamu pelajari di kampus, itu malah ngerusak. Itu kata guru saya. Guru saya namanya Profesor Dr. Ali Tohar Royan, orang alim fakih dalam 4 madhab. Beliau dari asal madhab Maliki. Guru saya Profesor Dr. Ali Tohar Royan, alim besar dan orangnya kuat ibadahnya. Kalau sholat maghrib turunnya setelah isya. Antara maghrib dengan isya selalu digunakan untuk ibadah, membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah. Suatu ketika saya datang ke rumah beliau, maghrib tak taunya tidak keluar setelah isya kecuali isya. Beliau orangnya sangat soleh. Beliau mengatakan, wahai ibni, wahai anakku, kalian sekarang mau belajar fikih perbandingan. Itu ilmu kalau tidak didasari hati yang benar, ngajari kamu sombong. Nah ini belajar fikih perbandingan 4 madhab itu kalau tidak hatinya bersih, sombong, nanti ngerendahin kiai-kiai. Kiai tidak ngerti, kiai nggak paham. Hati-hati belajar fikih perbandingan, ngajari ilmu. Dan kita menghafal dulu tuh, harus menghafal. Kita menghafal pendapatnya madhab Imam Abu Hanifah, hujahnya begini, madhab Malik hujahnya begini, dihafal bu. Akan tapi tetap kalau sudah di masyarakat seperti ini, kita mengikuti pendapat masyarakat yang seperti ini, Syafi'i. Jadi ilmu perbandingan madhab itu bisa menjadikan orang sombong, nggak mau disalahin. Ini kan mendapat ada madhab lain, ada madhab. Yang lain juga tahu ulama, cuman ulama nggak pamer ilmu kayak kamu tuh, gitu loh. Jadi ada orang aneh-aneh, lucu itu, lucu orang aneh. Sementara kita punya guru madhab Abu Hanifah, kita punya guru madhab Malik, kita punya guru madhab Imam Ahmad bin Hambal, kita punya guru madhab Imam Syafi'i. Ternyata akhlaknya luar biasa. Kita punya guru Dr. Ali Tohar Royan madhab Malik, selama sholat dengan kita tidak pernah mau jadi imam. Kenapa? Beliau berkata, inni akhsha an ukhalifakum, aku takut berbeda denganmu karena kamu banyak Syafi'i, kamu saja yang jadi imam. Sekarang orang baru madhabnya beda, langsung sholat aneh, nggak pakai bismillah, nggak pakai kunut. Ini ngapain aneh-aneh begitu? Saya punya guru orang besar ngikut. Karena apa? Kebanyakan orang di sini adalah Syafi'i, maka kamu saja yang jadi imam. Termasuk kita juga punya dari Mesir guru madhab Abu Hanifah. Kalau subuh beliau nggak mau jadi imam. Kenapa? Kalau saya yang jadi imam, saya tidak pakai kunut. Nanti kamu gelisah. Maka kamu saja yang jadi imam nak, karena kamu pakai kunut. Orang alim tuh enak. Sekarang itu baru naik haji sama umroh, bismillahnya ketinggalan, kunutnya hilang. Innalillah, ini mau apa ini? Ngaji di mana itu? Orang alim itu tawadhu. Baik, insyaallah. Baik, ini saja, mari kita tutup dengan doa Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami Allah. Muliakan kami dengan ibadah ya Allah, mudahkan kami untuk ibadah ya Allah, jauhkan kami dari segala kemaksiatan ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah, jauhkan kami dari yang haram ya Allah. Jadikan kami hamba yang bersyukur atas segala nikmat-Mu, dan jangan Kau jadikan kami hamba yang rakus dan tamak ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami jauhkan kami dari menjadi hamba yang berbangga-bangga dengan kekayaan, yang berbangga dengan dunia ya Allah. Jadikanlah dunia di tangan kami, jangan Kau jadikan dunia di hati kami ya Allah. Ya Allah, biasakan ya Allah, jadikan hati kami puas dengan hidup sederhana ya Allah. Jadikan hati kami puas ya Allah dengan mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Jangan sampai hati kami menjadi hati yang tidak pernah berterima kasih, tidak pernah puas dengan nikmat-Mu ya Allah. Berikan kepada kami segala kemudahan,
Lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal penuh berkah ya Allah, rezeki halal penuh berkah ya Allah. Dan kami mohon muliakan di rumah tangga kami, muliakan di keluarga kami dan di masyarakat kami. Jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karenamu. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari meninggalkan salat. Ya Allah, jika ada di antara kami yang ada di tempat ini ada hamba-Mu yang pernah meninggalkan salat, kami mohon ampuni mereka ya Allah. Jadi mohon jika di antara kami yang ada di tempat ini atau yang ada di kiri kanan majelis ini ada hamba-Mu yang pernah meninggalkan salat, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Jangan sampai mereka terus meninggalkan salat. Satu salat yang mereka tinggalkan cukup untuk masuk neraka-Mu yang paling dalam. Kami tidak rela yang mendengar suara ini masuk neraka-Mu ya Allah. Ampuni mereka dan jadikan ahli salat, ahli salat di rumah kami, pegawai kami yang bekerja dengan kami ya, yang di pasar ya Allah, yang di sawah, yang di laut sana, yang jadi nelayan ya Allah, jadikan mereka semua ahli salat. Jangan sampai ada di antara mereka yang meninggalkan salat. Salat ya Allah, salat ya Allah. Mudahkan kami untuk melaksanakan salat. Dan kami mohon bersihkan hati kami dan jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari dengki kepada sesama kami, jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang yang berbuat jahat kepada kami, jika ada orang menyakiti kami, jika ada orang zalim kepada kami, jika ada orang menggunjing kami mohon ampuni mereka dan tutup aib mereka semua. Ampuni mereka ya Allah, ampuni mereka ya Allah, dan jangan kau timpakan musibah kepada mereka yang telah berbuat zalim kepada kami. Ya Allah, jauhkan kami dari minum-minuman keras. Kami mohon jauhkan kami dari minuman keras ya Allah yang busuk itu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dan anak keturunan kami dan masyarakat kami dari minum-minuman keras. Dan kami mohon jika ada di antara kami dan di sekitar tempat ini, jika ada hamba-Mu yang biasa minum minuman keras, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Berikan kesadaran dan ampuni mereka, berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Dan jauhkan kami semua dari zina yang busuk ya Allah, hina dan kau hinakan ya Allah. Jauhkan ya Allah kami dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan ya Allah. Ya Allah, zina yang busuk itu ya Allah, jauhkan anak keturunan kami dari zina. Kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami dan anak-anak kami ya Allah, jika ada di antara kami ya Allah yang ada di tempat ini atau yang mendengar suara ini, jika ada di antara mereka ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran ya Allah, dan tutup, ampuni mereka ya Allah, dan tutup aib mereka ya Allah. Jangan biarkan mereka terus zina dan zina. Jangan ya Allah, berikan kesadaran, ampuni dan tutup aib mereka di dunia, sehingga di dunia tetap mulia, dan tutup aib mereka di akhirat, sehingga di akhirat tidak kau siksa lagi ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat. Jaga anak-anak kami semua ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang kau cintai, yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah, panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang berjuang di majelis ini ketulusan, yang berjuang untuk mewujudkan majelis ini ya Allah. Siapapun yang mengeluarkan tenaganya, mengeluarkan hartanya ya Allah, yang berfikir untuk berjalannya majelis ini, berjuang majelis ini, berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Dan berikan kepada keluarga mereka segala kebaikan ya Allah. Engkau maha tahu siapa mereka ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami ya Allah, ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ya Allah, saat itu hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.